Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bapak-bapak pejuang pendidikan, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan kemurahannya kita bisa berjumpa di Zoom meeting dalam rangka membicarakan sebuah kegiatan kebaikan yang insya Allah membawa perubahan, yaitu melalui dakwah pendidikan yang membantu sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, atau para guru, para kiai, atau masyarakat umum ya insya Allah, melalui program beasiswa Universitas Islam Anur Lampung insya Allah. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada sosok manusia yang menjadi peletak batu pertama perubahan atau peradaban manusia, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat mulia di mana saja berada, alhamdulillah Zoom meeting ini adalah yang kesekian kali kami tetap menyampaikan bahwa program ini adalah menjadi program mulia di lembaga perguruan tinggi kami. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat masyarakat ya, menjadi solusi buat masyarakat yang selama ini 48% belum bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan alasan karena pertama kampusnya jauh di kota, biayanya cukup mahal, kurangnya motivasi dari orang tua dan lingkungan, sehingga 42% dari setiap lulusan belum bisa kuliah. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya program beasiswa S Strata 1, 11 prodi, pasca sarjana S2 ada 3 prodi, dan kemudian doktoral 1 prodi, mudah-mudahan ini juga menjadi satu upaya atau ikhtiar kita untuk membantu sesama kita, baik yang belum renier sehingga belum mendapat hak dari pemerintah, kemudian atau yang mau meningkatkan dari S1, S2 ke S3 juga, mudah-mudahan bisa terakomodir dengan program ini. Untuk beberapa tahapan yang tentunya adalah harus dipahami betul oleh tim induk dan tim lapangan. Pertama adalah kalau meminjam dengan bahasa multi level adalah product knowledge atau bahasa marketing gitu ya, product knowledge. Product knowledge kita adalah sebuah produk pendidikan strata 1 itu 11 prodi. Itu yang betul-betul harus disampaikan, dikuasai oleh kita agar ketika menyampaikan ke masyarakat betul-betul mereka bisa memilih dan memantaskan di produk yang mana gitu. Seperti guru PAUD berarti akan pantas mereka mengambil PAUD. Kemudian ketika yang mengajarnya di RA atau di TK berarti nanti akan mengambil PGTK. Kemudian yang di MI berarti nanti akan menyesuaikan ngambil di PGMI. Ini hal-hal ini tentunya nanti bisa dikuasai dan dipahami oleh bapak-bapak pejuang tim induk atau tim lapangan, adalah sudah di-share di baik di grup induk nasional. Silahkan strata 1 itu 11 prodi, terdiri dari 3 fakultas, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Hukum dan Syariah, Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Nah, itu di strata 1. Kemudian yang kedua terkait dengan legal formalnya, legalisasi kampus kita secara kelembagaan alhamdulillah sangat baik. Kemudian dari 11 prodi yang sudah ada adalah alhamdulillah 8 prodi sudah sangat baik. Yang 3 prodi sedang berjalan atau bawaan. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa. Kemudian untuk legalisasi di pasca sarjana, master, dari 3 prodi, 2 prodi akreditasi sangat baik. Kemudian yang 1 prodi PAUD masih bawaan. Insya Allah di tahun ini sedang berproses untuk berubah dari bawaan menjadi baik atau sangat baik. Kemudian juga sama doktoralnya demikian. Nah,
ini menjadi penting dikuasai dan dipahami oleh tim induk, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari calon-calon mahasiswa kita atau dari masyarakat, insya Allah bisa, dan bisa ditunjukkan di link PDDikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan link yang insya Allah sekarang sangat transparan untuk melihat status, kedudukan, dan yang lainnya. Baik, kemudian yang kedua bahwa terkait dengan subsidi atau beasiswa itu sendiri, karena kita bukan kampus negeri sehingga belum bisa memberikan beasiswa 100%. Kalaupun kampus negeri bukan semua mahasiswa diberikan fasilitas beasiswa, hanya beberapa orang dan kategori, ada kategori prestasi, ada kategori undangan, kategori yang lain, sehingga mereka juga hanya sekian persen dari total mahasiswa yang diterima yang diberikan. Di kami, di ANUR ini, alhamdulillah semua mahasiswa yang terkendala waktu dan biaya bisa mendapatkan fasilitas beasiswa dengan catatan masih diberikan beasiswa atau subsidi 87%. Nah, sehingga dari total sekian yang harus dibayar, mahasiswa cukup dengan membayar untuk S1 7 jutaan, untuk S2 8 jutaan sekian gitu. Itu untuk biaya beasiswa normal. Nah, ini juga harus disampaikan ke masyarakat, calon-calon mahasiswa kita, itu untuk paket kuliahnya. Ada paket mandiri, atau biaya mandiri, kartu mahasiswa, jaket alma mater, field trip, dan wisuda. Kartu mahasiswa 200.000 buat S1, jaket alma mater 250 untuk S1, kemudian field trip kalau PPL di tempat tugas 1,4, 1,5, kemudian wisuda untuk S1 2 juta. Untuk S2 bedanya kartu mahasiswa 250, jaket alma mater 300, field tripnya sama, kemudian wisudanya 2.500.000. Itu adalah untuk biaya mandirinya. Jadi ada biaya paket kuliah yang subsidi tadi, kemudian ada biaya mandiri terkait dengan kartu mahasiswa, jaket alma mater, terus kemudian field trip dan wisuda. Nah, ini juga penting diketahui sehingga nanti masyarakat bisa menimbang dan memikirkan tentang itu. Kemudian ini untuk beasiswa umum. Kemudian beasiswa tim, ketika yang menjadi tim ini adalah belum S1 atau belum S2, maka ada spesial untuk tim dengan membayar hanya 3 juta untuk paket kuliahnya, kemudian 750 untuk paket online-nya. Jadi total 3.750.000. Nah, para sahabat-sahabat mulia, bahwa ini juga perlu disampaikan kepada calon-calon mahasiswa kita bahwa itu. Nah, kemudian berikutnya adalah agar program ini adalah bukan hanya sekedar dengan kita yang kita kenal, maka dibentuk berdasarkan keputusan dari kampus, dibentuk ada tim nasional, tim induk, dan tim lapangan. Ini semua adalah untuk memudahkan jalur silaturahmi untuk menyampaikan informasi mulia ini sampai ke masyarakat. Makanya alhamdulillah di grup ini sudah tergabung 100 tim induk, dan di bawahnya adalah kali 20 orang masing-masing tim induk. Nah, baik, ini ada di slide sudah ada tampilan terkait dengan masalah biaya. Nanti juga ini kami sekilas aja nanti, karena insya Allah di jam 20.00 Pak Rektor akan masuk. Mudah-mudahan beliau, karena posisinya sedang di jalan juga sama, mudah-mudahan beliau insya Allah tepat waktu. Terus kemudian ada fasilitas dan tugas dan fasilitas koordinator induk yang barangkali baru bergabung di saat ini. Perlu diketahui bahwa tim induk itu adalah seseorang yang direkrut atau diberikan tugas oleh kampus untuk merekrut tim lapangan. Ini insya Allah bisa dilihat
Kemudian berkoordinasi dengan tim nasional dan baik secara online ataupun offline, mendapatkan surat tugas dan SK dari kampus. Nah, ini adalah tim induk. Nah, fasilitas yang didapat oleh tim induk adalah pertama, kesempatan beasiswa dengan bayar hanya 3.750.000 sampai selesai. Kemudian fasilitas yang kedua bagi tim induk, insya Allah dapat fasilitas umroh free untuk 1 orang. Paket umroh ini untuk untuk fasilitas tim induk. Kemudian yang ketiga adalah mendapat uang tunai sebagai bentuk fee rekrutmen 30 juta rupiah. Jika tim induk bisa memenuhi syarat, 1, merekrut 20 tim lapangan. Nah, ini kewajiban. Yang kedua, mengkoordinasikan informasi kampus informasi ke lapangan atau ke mahasiswa. Yang ketiga, mengawal kegiatan kampus sampai ke mahasiswa. Sehingga dari mulai mendaftar, memberikan informasi cukup, sampai mengawal, sampai mereka adalah wisuda. Gitu. Jadi insya Allah itu didampingi sama ini, walaupun sekarang sudah canggih, jadi ketika sudah daftar, ikut seleksi, dan begitu itu insya Allah menjadi ini yang tertera dilihat di sini. Kemudian untuk tugas lapangan, tim lapangan adalah merekrut 20 tim lapangan kemudian sekaligus calon mahasiswa S1, S2 dan S3. Kemudian ini udah untuk untuk tugasnya ada 2 poin. Kemudian jumlahnya di sini, 1 tim induk adalah merekrut 20 tim lapangan. Setiap tim lapangan merekrut 15 mahasiswa. Jadi 1 tim induk adalah bisa membawa 300 mahasiswa. Nah, ini perlu diketahui betul karena nanti akan disampaikan kepada tim lapangan yang hari ini juga alhamdulillah hadir. Terus kemudian tim lapangan. Tim lapangan ini, di sini tim lapangan seorang yang dapat mendapatkan tugas merekrut, mementoring mahasiswa program beasiswa IAIN Nur, berkoordinasi dengan tim induk, tim rekrutmen nasional IAIN Nur, baik secara online maupun secara offline, mendapatkan surat tugas dan SK dari kampus. Kemudian apa fasilitas yang didapat oleh tim lapangan, sama membayar biaya. Pertama dapat kesempatan beasiswa S1, S2. Kemudian yang kedua merekrut mahasiswa 15 mahasiswa S1 atau S2. Kemudian tim lapangan akan diberikan itu untuk fasilitasnya. Untuk fasilitas pertama beasiswa, kemudian yang kedua adalah umroh free untuk 1 orang. Nah, jika mampu merekrut 15 mahasiswa. Nah, adapun misalkan tim lapangan yang tidak sesuai atau tidak mencapai 15 mahasiswa, maka akan dikonversi per 1 mahasiswa konversi ke rupiah 1,5. Jadi ketika misalkan tim lapangan itu hanya dapat 10, berarti 10 kali 1,5. Nah, itu untuk fasilitas dan tugas tim lapangan. Kemudian di gelombang kita ini, gelombang 1 ini, mulai dari 25 November sampai 25 Desember, 1 bulan. Maka ini insya Allah ini Zoom meeting yang kesekian. Ini adalah untuk kegiatan. Adapun ini adalah gelombang 1, pendaftaran 25 November, 25 Desember. Dan alhamdulillah sudah beberapa mahasiswa dari masing-masing tim lapangan sudah berhasil untuk proses daftar. Baik, ada 3 formulir yang harus diisi oleh tim, baik tim induk, tim lapangan, atau mahasiswa. Pertama adalah formulir offline, itu yang bisa dipegang, digandakan oleh mahasiswa, tim lapangan, atau tim induk. Kemudian yang kedua adalah Google Form. Google Form untuk mengetahui tim induknya saya misalkan berapa orang, tim lapangannya berapa orang,
sama mahasiswanya berapa orang. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengisi isian POM online yang alhamdulillah sudah diterbitkan per 25 November, nanti untuk gelombang 1 sampai 25 Desember. Insya Allah itu secara lengkap, langsung direct ke server ke pusat, ke kampus pusat. Nah itu, adapun nanti tahapan-tahapannya akan kami juga jelaskan secara teknis, bagaimana cara pengisian formulir online. Nah, demikian. Baik, para sahabat mulia, akan kami coba untuk koordinasi dengan Pak Rektor, karena jam 20.00 tadi beliau sudah insya Allah berkenan masuk. Alhamdulillah, ada juga Pak Yai Adib nih. Abdullah, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Barakallah, alhamdulillah. Ini Prof. Sugeng, ini ada Pak Yai Adib, beliau adalah senator dari kita barangkali. Pak Yai, mohon izin akan kami sampaikan perkenalan di sini. Alhamdulillah ada dari berbagai provinsi ya yang sudah terhimpun di grup Zoom meeting ini. Kemudian kami juga ditemani oleh penggiat Bos Indonesia, Prof. Sugeng Anto, yang setiap pekannya kami mengadakan 2 Zoom meeting. Pertama di hari Sabtu malam sama Rabu malam. Alhamdulillah seperti malam ini. Beliau adalah salah satu penggiat pendidikan dan Bos Indonesia. Insya Allah beliau juga sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah selalu mendampingi kami di tim induk dan tim lapangan. Alhamdulillah. Mohon izin Prof. Sugeng, kami akan persilahkan dulu ke Pak Yai Adib. Beliau adalah bagian dari senator dari tim kampus kita Anur. Barangkali apakah Pak Yai, Pak Rektor, mungkin barangkali ada informasi dari Pak Yai Adib. Pak Yai Adib, wa ilahi tafadhol, silakan untuk diberikan kesempatan bisa Pak menyampaikan. Baik, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Rektor, Pak Dr. Aceh dan Pak Profesor dan kawan-kawan semuanya, Bos Indonesia yang hadir dan teman-teman tim Forsan, Forum Sahabat Anur tingkat nasional yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa panjenengan semuanya, sebuah kemuliaan bagi saya. Kebetulan saya Abdul Adib diberikan amanah sebagai Ketua Forsan tingkat nasional. Pak Rektor mempercayakan kepada saya sebagai ketua koordinator saja yang berkaitan dengan Forum Sahabat Anur, yang berkaitan dengan rekrutmen mahasiswa yang ada di Institut Agama Islam Anur, dan mudah-mudahan tahun depan Anur sudah resmi menjadi Universitas Anur, Unisan, Universitas Islam Anur. Mohon doanya mudah-mudahan SK-nya cepat keluar sehingga nanti bulan Januari Februari IAIN Anur sudah berubah menjadi Unisan, Universitas Islam Anur. Sholawat teriring salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Al-Amin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada Pak Aceh, Pak Profesor dan semua teman-teman yang ikut bergabung dalam Zoom ini, bahwa kami semuanya dari tim Anur sudah mulai bergerak dan alhamdulillah hampir sudah 300 lebih yang sudah mendaftar di Institut Agama Islam Anur S1 maupun S2, karena kalau S3 kita tidak mengumumkan di halayak ramai, karena itu nanti butuh khusus kepada teman-teman yang sudah selesai S2 mau menginginkan masuk S3 akan kita jelaskan secara khusus. Namun yang kita umumkan secara umum yaitu S1 maupun S2.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Rektor punya gagasan yang luar biasa. Kita semua terima kasih kepada beliau, gagasan yang berlian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Karena ini program yang kita cetuskan hari ini adalah sangat luar biasa. Ada dua bentuk. Yang pertama yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa S1, S2, di mana tim induk dan tim lapangan dengan biaya yang 3 juta, kemudian jika online tambah 750, kemudian yang kuliah umum, yang mahasiswa umum, yang direkrut oleh tim lapangan, itu biayanya hanya totalnya pendaftaran dan Zoom, pendaftaran dan kuliah online, biaya 4 juta, kemudian online-nya 750, pendaftarannya 500. Berarti mendekati 5.250.000, yang kemarin kita biayanya 8.450.000, yang S2 9.100.000. Ini semua S1 atau S2 sama, yang mahasiswa umum biayanya seperti itu. Jadi kita ada perubahan pembiayaan yang luar biasa, sehingga mahasiswa umum beasiswanya 4 juta biaya kuliah, 750 biaya online, 500 biaya pendaftaran. Ini yang mungkin harus segera kita lakukan, dan kuliah kita memang bisa Zoom dan bisa online dan bisa kuliah langsung offline. Ya monggo, ini adalah kebaikan bagi kita semuanya. Selanjutnya, agar teman-teman semuanya bisa melakukan ini, dan tahap pertama ini agar bisa cepat, kita programkan tahun ini sampai di akhir Desember sudah selesai untuk tim lapangan dan tim induk, selesai semua mendaftar maupun pembayarannya. Sehingga tahap yang kedua nanti baru tahap berbeda. Selanjutnya, ini motivasi yang luar biasa. Kita, Pak Aceh, juga punya kegiatan yang lain. Selain mereka menjadi mahasiswa, kita nanti akan memprogramkan mahasiswa yang berbasis YouTuber. Sehingga nanti berbasis YouTuber ini, teman-teman cukup melihat konten An-Nur Lereji, satu harinya 5 kali, 5 konten, satu kontennya 5 menit, maka kedepannya mahasiswa itu bisa bebas biaya, kemudian bisa umroh, kemudian bisa dapat rumah, bisa dapat pembiayaan pekerjaan, dana bantuan usaha sampai 100 juta. Nah, ada dua bentuk yang kita boleh semangat. Alhamdulillah saya di Jawa Barat juga ada teman-teman yang mungkin nanti saya gabungkan dengan Pak Aceh. Kemudian di Bangka Belitung kami juga ada, di Jakarta kami juga ada, di Banten kami juga ada, di Aceh juga ada, di Jambi juga ada, di Palembang juga ada. Itu tim kami yang bergerak di lapangan. Dan ini luar biasa, nanti kalau teman-teman ini yang selama ini kita melihat YouTube itu hanya melihat saja, kita nanti melihat YouTube dapat duit dan dapat biaya, dapat umroh. Hanya melihat YouTube yang selama ini, mohon maaf Pak Dr. Aceh, selama ini kita melihat YouTube, berbagai macam YouTube hanya melihat saja. Tapi kita nanti melihat YouTube yang milik kita cukup 5 menit, maka kita nanti akan punya kegiatan yang luar biasa. Target kita tahun ini ada 16 juta orang yang masuk anggota YouTube bersama tim dan pembiayaan kuliah yang sangat ringan. Kemudian mohon maaf Pak Aceh dan Pak Profesor, ini kegiatan ini hanya bisa kita lakukan bersama-sama, tanpa bersama-sama kayaknya tidak mungkin. Tapi yakinlah kita akan memberikan pertolongan lah, minimal membantu kepada anak yatim piatu, sampai mohon maaf Pak Aceh dan Pak Profesor, teman-teman, bagaimana kita bisa membantu orang-orang miskin bisa kuliah, bagaimana bisa membantu anak yatim piatu bisa kuliah, yang selama ini mereka merasa takut karena kuliah itu biayanya mahal dan banyak. Yakin anak yatim, anak duafa, mereka mayoritas hari ini punya HP. Hanya diajak nonton YouTube saja, maka mereka nanti akan bisa umroh dan bisa kuliah di An-Nur. Ini program yang memang luar biasa dan mudah-mudahan bisa jalan Pak Aceh dan teman-teman, Pak Profesor.
ini nanti kalau kita jalankan, maka teman-teman yang biasanya kuliah tidak sanggup biaya, ini bisa. Artinya jenengan pahalanya selain ya dapat pahala pendidikan, dapat pahala umroh, dapat pahala mengajak berdakwah, ya juga dapat duit. Mudah-mudahan ya dapat duit masing-masing bisa dapat 1 miliar. Amin. 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 Ya semuanya jalan. Jadi kalau Pak Aceh bilangnya setiap hari kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mudah-mudahan dengan jalan ini kita betul dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat membantu memberikan manfaat kepada anak yatim dan duafa. Ini konsep ini luar biasa. Silahkan nanti Pak Aceh minta penjelasan yang lengkap dari Pak Tamis atau Pak Irham. Tapi konsepnya sudah kita buat. Nanti ada dua bentuk konsep yang biayanya lebih ringan daripada tahun kemarin. Atau hari kemarin yang kita lanjutkan. Hari ini besok kami akan tim inti akan rapat untuk mematangkan bagaimana biaya tim induk, tim lapangan tetap 3 juta tambah 750. Kemudian mahasiswa umum yang masuk anggota YouTuber boleh sekaligus mahasiswa, sekaligus mereka hanya diajak masuk di konten An-Nur religi, mereka bisa kuliah, mereka bisa umroh. Ini yang Masya Allah Pak Aceh, dan ini besok kami jam 4 tim inti bersama Pak Rektor akan mengadakan rapat pematangan tentang masalah tim induk 3 juta tambah 750, tim lapangan ya 3 juta tambah 750, kemudian mahasiswa umum hanya 4 juta tambah 750 kalau online, dan 500 pendaftaran S1 atau S2-nya 750. Ini kemudahan, dan nanti semuanya kita masukkan anggota YouTube se-Indonesia, Pak Yai Aceh. Masya Allah. Indonesia. Kita programkan Pak Aceh, subhanallah, kita programkan kemarin sudah dicek-cek, kalau seluruh Indonesia nggak usah banyak-banyak lah, kita 30 juta saja yang nonton itu, maka kita bisa mendapatkan uang di atas 9 triliun. Wow. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Dan itu nanti dananya digunakan untuk umroh teman-teman kita yang masuk YouTube, digunakan untuk biaya kuliah teman-teman kita, dan digunakan untuk kita semua. Jadi mereka mahasiswa, mereka juga anggota YouTube, dan bagaimana anggota YouTube nanti konsepnya kayak apa? Nanti dijelaskan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Kiai Aceh dan Pak Profesor semuanya. Mohon maaf, ini selanjutnya nanti Pak Rektor bisa menyampaikan, tapi ini sebuah motivasi yang luar biasa sehingga saya selaku pengasuh pondok pesantren, dosen An-Nur merasa bangga bisa menyekolahkan, membimbing, mengkuliahkan anak-anak yang dalam pikiran mereka tidak mungkin saya bisa kuliah. Tapi dengan An-Nur mungkin kita terjadi kuliah. Nah, itu mungkin saya mau melanjutkan ngaji dengan Taiwan, Pak Kiai Aceh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon izin Pak Yai, mohon info berkaitan dengan Pak Rektor kehadiran di Zoom meeting kami. Mohon izin ya. Tadi menyampaikan kepada saya suruh memberikan kata sambutan sebentar sebagai motivasi. Mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir setelah ngaji. Ya, itu dulu mungkin yang dapat kami sampaikan, bahwa pembiayaan ini lebih ringan. Jadi untuk biaya tim inti, tim lapangan tetap tidak berubah. Kemudian mahasiswa umum yang tadinya biayanya 8.450 dan 9.100 berubah menjadi 4 juta semuanya. Kemudian kalau dia kuliah online tambah 750 plus pendaftaran 500. Jadi subhanallah. Ini S1, S2 hanya seperti itu. Nanti saya sampaikan kepada Pak Rektor, Pak Aceh ya, mohon maaf, terima kasih. Dan nanti bisa kita jalankan lanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, selamat dalam perjalanan bersama Pak Rektor ya.
Berarti Bapak-bapak sahabat mulia di mana saja berada, Pak Rektor berarti kami masih menunggu. Beliau adalah ketua tim induk nasional ya, bukan tim induk, tim khusus yang di dalamnya adalah kami dan beberapa orang ya, hanya beberapa orang saja. Matur suwun Pak Yai, insya Allah akan kami lanjutkan ke meeting ini. Berarti Prof, alhamdulillah ada perubahan nih, karena kami juga baru hari ini. Jadi perubahan seperti yang disampaikan Pak Yai Adib tadi, sebagai ketua tim khusus nasional, bahwa ada perubahan di biaya mahasiswa umum. Kalau biasa itu dan tim lapangan alhamdulillah sama, tapi untuk biaya untuk mahasiswa penerima beasiswa adalah ada perubahan. Sebelumnya 8.450 menjadi 4 juta plus 750 untuk biaya online, sama S1 dan S2. Ini berarti ada informasi baru yang baru tersampaikan oleh Pak Ketua tadi, insya Allah matur suwun. Yang silakan Prof, barangkali langsung dibuka tanya jawab. Materi kami cukup barangkali Prof. Ya. Oke, nanti jadi teman-teman ya, ini saya ada ini. Ada chat, ada beberapa chat, Prof. Nanti di chat dibalas Pak Ustadz. Mungkin sebagai pengantar kayak gini teman-teman. Tadi sudah disampaikan, jadi teman-teman harus paham ya. Kebetulan kalau saya sendiri bukan dari internalnya ANUR ya, nanti biar nggak salah paham ya. Saya kebetulan penggiat pendidikan di BOS Indonesia. BOS Indonesia ini adalah komunitas kita yang saya bangun, kebetulan saya inisiatornya sendiri. Jadi nanti memang kita konsepnya adalah mengkolaborasikan antara O2O ya. O2O itu adalah offline to online, online to offline. Tapi dalam konsep mencari solusi di era disrupsi. Jadi kenapa saya selalu materi saya disruption. Jadi ini ternyata teman-teman ini masyarakat kita ini tidak perlu pemahaman, perlu edukasi. Jadi era disrupsi ini era perubahan yang tidak gampang diterima yang masyarakat feodal. Masyarakat feodal itu kalau bahasanya masyarakat kuno ya, bukan kuno tapi masyarakat tatanan lama. Disruption ini adalah perubahan, tapi nggak semuanya orang gampang mengikuti, kan gitu. Tapi kalau kita nggak mengikuti, kita ketinggalan zaman. Dan jadi saya sangat bagus sekali tadi ada konsep, lebih ada solusi lagi ya. Ternyata kampusnya sangat inovatif. Kampus-kampus yang nggak inovatif bisa tutup buku di dalam era disrupsi ini. Tapi kalau kampus-kampus yang inovatif, yang kreatif, makanya akan berjalan. Nah, IA ini termasuk kampus yang sangat inovatif, ya kan, dengan biaya rendah, tapi kampusnya berkembang. Termasuk dia bisa mengakuisisi salah satunya adalah perguruan tinggi Wirabuana ya, yang di Metro yang punya cabang di Palembang kan begitu. Oke, Pak Ustadz, itu dibalas chatnya dulu Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Baik. Kami akan balas satu-satu terkait dengan adanya program ya, program S3. Insya Allah program S3 juga sama. Hanya saja tidak dipublish secara S1 S2 ya, karena emang ada tersendiri, kebijakan tersendiri. Ini luar biasa. Kemudian nanti ini mohon izin, moga dibantu Prof ya. Oke. Untuk S3 ya, S3 mohon sinyal terputus. Apakah prodi hukumnya bisa menjadi oke. Pada prinsipnya gini. Untuk S3 juga sama, hanya saja kebijakan untuk beasiswanya tersendiri. Maka nanti akan kami secara khusus nanti akan mengagendakan, kami Prof dan beberapa perwakilan dari provinsi akan melakukan audiensi ke Pak Rektor. Nah, nanti akan setelah pertemuan kami, insya Allah akan disampaikan yang untuk panduan sementara adalah panduan yang sudah kami share. S3 itu untuk offline adalah 40 juta sekian, kemudian untuk online adalah 70 sekian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami ke sana beraudiensi ke kampus, terus kemudian ada perubahan seperti perubahan S1 S2 yang diberlakukan sebelumnya 8.450 menjadi 4.750.
Terus S2 juga demikian. Mudah-mudahan insya Allah, karena tadi Pak Ketua, Pak Yai Adib, beliau sebagai yang diamanahi dari pusat yang mengetuai kami bertiga di nasionalnya, kemudian membawahi ini 100. Yang 8 juta jadi 4 juta. Hah? Ya. Baik. Kemudian ada chat juga nih. Kami coba jawab dulu pertanyaan ini. Untuk tes gelombang pertama itu apakah besar peluang untuk mendapat beasiswa? Ini dari Pak Padli Rahman hingga Pak Padli Rahman ya. Bapak insya Allah untuk tes masuknya itu bukan untuk lulus atau tidak lulus, tapi adalah pemetaan mahasiswa saja. Karena programnya di sini bukan program seperti tes tes beasiswa di perguruan tinggi negeri, tapi ini adalah sebagai pemetaan mahasiswa saja. Begitu insya Allah. Jadi semua yang daftar asal pertama mendaftar, kemudian mengisi formulir, yang ketiga mengikuti tes, yang sudah sudah ditentukan waktu tesnya. Berkenan Prof dibuka. Nah, untuk tesnya itu adalah di tanggal, untuk offline-nya tanggal offline-nya 31 Desember, untuk online-nya tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Ada materi tesnya adalah TPA, tes potensi akademik, kemudian untuk lisannya baca Quran, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, itu insya Allah untuk selama itu diikuti dengan baik, tidak ada yang tertinggal, insya Allah dipastikan lulus. Pengumumannya tanggal 8 Januari insya Allah. Kemudian nanti ada chat satu lagi di bawah ini. Kalau bisa ada edaran resmi dari tim atau ANUR terkait dengan perubahan biaya. Insya Allah, karena ini baru kami juga secara sendiri Al-Fakir baru dapat info sekarang nih, yang perubahan dari 8 juta ke 4 juta baru sekarang. Insya Allah secara khusus nanti akan dimintakan edaran resmi bahwa perubahan, sehingga nanti disampaikan ke calon-calon mahasiswa juga insya Allah sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari kampus. Insya Allah. Ya Prof. Nah, silakan Prof. Ya, jadi teman-teman mungkin yang perlu diinikan, sekarang kan kita teman-teman kan fokus kan tadi kan beasiswa ini kan ada dua ya, ada beasiswa khusus tim sama beasiswa untuk umum, ya kan? Nah, beasiswa untuk umum kan 8 juta, untuk tim tetap 3 juta. Ya memang nanti fokusnya dalam jangka pendek ini teman-teman terutama tim Indo ini adalah fokus untuk mengajak tim lapangan yang sekaligus mahasiswa, ya kan, yang betul. cukup bayar yang 3 juta kan gitu, sambil nanti kita yang program umum yang dibicarakan tadi untuk kan, karena ini luar biasa kampus ini, jadi memberi solusi lagi kan biar nggak timpang nih, program induknya 3 juta terus program mahasiswa beasiswanya yang 8 juta kan nanti kan ada jauh. Nah, ini memberi solusi ya. Toh tim Indo ini, tim lapangan dan tim Indo, contoh ini ada yang mau S3, yang contoh biayanya 40 juta, 50 juta. Kalau dia memang tim Indo serius bismillah, dia dengan bisa membangun tim lapangan 30 kan dapat uang 30 juta. Jadi udah berapa modalnya untuk kuliah S3 pun juga sangat terbantu ya kan. Apalagi tadi yang tim lapangan yang 3 juta. 3 juta ini kalau dianya bisa mengajak temannya untuk kuliah kan dia juga contoh ketika dia dapat 10 saja nggak dapat yang 15, dia kan dapat uang 15 juta. Artinya dia kuliah kan gratis juga kan gitu. Kalau ditambah lagi ada solusi yang bagus, ada update terakhir, dia mengkolaborasikan dengan YouTuber kan gitu loh. Karena sekarang era inilah namanya era disruption. Jadi ternyata media yang sangat sekarang luar biasa, yang bukan sedikit mematikan dunia televisi yang konvensional adalah YouTube. Dan itu bahkan sekarang orang terkenal di YouTube itu ya, kita ada beberapa orang yang cukup 2 tahun 3 tahun udah bisa menjadi penghasilan ratusan juta dengan YouTuber, karena konsep disrupsi adalah memang inilah di dunia teknologi kan gitu loh. Dan ternyata kampus ini bisa mengikuti perubahan, bukan kampusnya adalah ortodok ya, kampus yang kalau negeri ortodok masih mending karena dia di backup oleh negara, tapi kalau kampus swastanya nggak inovasi sangat bahaya ya, tentu dia akan kelibatan. Saya kira
IAIN Anur ya, yang Unisan ini adalah sebuah kampus yang sangat inovatif ya kan, yang mungkin sesuai dengan misi kita. Kami sebagai komunitas BOS Indonesia ini kan komunitas yang inklusif, yang coba mengikuti era perubahan ya, yang perubahan yang positif tentunya kita ngawalnya. Oke gitu Pak Ustadz. Ya, siap. Nanti saya akan jawab lagi chat ini dari Pak Edi Kurniawan dari Musirawas, Sumatera Selatan ya. Insya Allah Pak Edi Pak Rektornya adalah sedang dalam perjalanan dalam waktu dekat karena SK itu harus ditandatangani basah, dicap basah. Maka insya Allah nanti ketika Pak Rektor sampai di kampus, maka akan segera ditandatangani beliau dan akan segera disampaikan insya Allah. Terus kemudian juga ada chat dari Pak Padli Rahman. Dan ini Pak Padli, saya izin baca dulu. Pak Padli, dan untuk tim lapangan kira-kira SK-nya kapan diterbitkan? Sama SK tim induk sama tim lapangan berbarengan Pak. Jadi kalau yang kan begini, seperti Pak Kiai Marjuki, beliau sudah ada 80 tim lapangan dari 4 grup beliau. Tim induknya beliau sendiri Pak Yai Marjuki ngebentuk Marjuki 1, Marjuki 2, Marjuki 3, Marjuki 4. Nah, beliau karena emang beliau adalah pengawas Kemenag dari Tangerang Selatan. Jadi maka diberi kemudahan sama Allah tuh punya kepala-kepala sekolah, jejaringnya guru sehingga tim lapangannya dengan mudah. Dan calon-calon mahasiswa S2 semuanya. Masya Allah. Nah, jadi insya Allah sekalipun mohon maaf, barangkali SK belum di tangan, bergerak, berjalan karena berbatas waktu, monggo aja. Nanti untuk legalisasinya insya Allah sampai Pak Rektor di kampus, beliau tanda tangan dan segera akan didistribusikan. Demikian Pak Padli sama Pak Edi ya. Begitu, Prof. Dilanjut, Prof. Oke, jadi gini teman-teman. Memang ada sedikit kendala tentang SK ya, memang wajar karena ini kan ingat nanti kita ada 5 gelombang ya. Untuk gelombang 1 ini memang sedikit karena kita teman-teman kan juga baru mengenal IAI Anur kan. Ya, jadi gini, kita nanti tetap saya adakan 2 kolaborasi, tetap online offline. Jadi teman-teman secara offline juga tetap men-share teman-teman saudara tetangganya ya kan, secara secara nanti meng-share materi-materi yang kita berikan. Nah, kemudian nanti secara online, jadi kita akan memberikan juga edukasi online. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan di acara online kita, ya kan, yang calon-calon tim lapangan atau sekaligus calon mahasiswa silahkan masuk di online-nya ya, sekaligus nanti pendaftaran dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekarang fokusnya adalah apa? Gimana teman-teman yang calon kuliah, terutama S1, S2 lah ya, yang tadi dengan sasarannya yang siapa yang kita ajak, nah itu yang paling penting. Mungkin teman-teman yang selalu sering saya share, nih sasarannya nih, ya kan? Nah, ini sasaran yang, nah ini, ya kan? Teman-teman yang tadi kan dikatakan kan hampir 50% lulusan SMA, SMK sederajat kan nggak kuliah. Nah, ini dikasih solusi nih, ya kan? Nih, lulusan SMA, kemudian guru PAUD yang guru-guru TK atau SD yang mau melanjutkan S1 kan, kemudian guru PAUD yang tadinya ngajar yang tidak linier ya, dengan kebutuhan karena untuk sertifikasi kan tentu harus linier. Nah, inilah yang kita ajak. Kemudian di pondok-pondok pesantren ya, gimana dia seorang guru, ustadz yang ini, gimana dia lanjut S1, S2, kemudian masyarakat umum. Nah, segmen inilah yang harus teman-teman segera gali. Nah, kalau dia ingin jelas, lebih detail, boleh nanti ikuti Zoom online-nya. Tapi kalau udah yakin, ya udahlah, kan teman-teman bisa searching tentang di website tentang tentang kampus kita kan gitu loh. Jadi artinya apa? Inilah sekarang era disrupsi. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, inilah era perubahan. Jadi semuanya tidak harus berlaku offline, tapi semua juga tidak berlaku online kan gitu loh. Namanya era disrupsi itu memang era O2O, online offline, offline to online, online to offline. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya betul Prof. Jadi gini Prof, nanti diagendakan ke kampus ya, ditawarkan kepada beberapa koordinator induk yang mau audiensi langsung ke Pak Rektor. Boleh ditawarkan Prof.
Itu satu yang pertama. Ini dijawab Pak Ustadz, nih ada yang chat. Ya, saya chat ya, saya baca ini dari Pak Musnad. Nah, ini beliau adalah dari Sulawesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya coba kunjungi kejar paket mereka terkait dengan syarat MOU. Yang diinginkan adalah pas online mengumpul di tempat kejar paketnya karena mereka juga perlu promosi sekolah paketnya di masyarakat. Seperti apa solusinya? Jadi gini Pak, Pak Maktabah Musnad ini untuk paket kita itu lulusan SLTA atau sederajat termasuk di dalamnya lulusan paket yang PKBM. Jadi PKBM juga punya kesempatan yang sama dengan masyarakat, dengan lulusan yang SLA, SMK, SMA, aliyah, pondok pesantren plus PKBM. Jadi sama. Jadi MOU dengan ini kami juga di Lampung itu ada kerjasama dengan ketua PKBM seprovinsi Lampung. Di situ kan punya basis tuh Pak. Pertama basis ketua-ketua cabang di kabupaten atau di kecamatan. Kemudian yang kedua adalah punya basis guru. Yang ketiga punya basis mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang paket C, yang SMA. Jadi ini sangat potensial. Jadi kalau misalkan bisa kerjasama dengan PKBM yang ada di masing-masing daerah, kami juga ini sebetulnya di sini hadir Ketua FKDT Jawa Barat, Pak Kiai Tetep, Pak Kiai Atep dari Subang. Beliau kan punya jaringan struktural dari mana? Dari provinsi sampai ke bawah. Ada potensial untuk memudahkan rekrut ini karena punya basis kan sistem jaring gitu. Jadi boleh Pak ini yang dari Sulawesi, insya Allah untuk lulusan dari PKBM atau paket, insya Allah juga sama. Nanti MOU-nya nanti akan sama mengikuti SOP yang induk atau lapangan begitu. Kemudian dari Pak Padir Rahman, ada juga calon mahasiswa yang bertanya kepada saya, beliau menanyakan perihal kuliah online. Apakah dari awal sampai akhir atau gimana? Jadi gini, untuk Pak Padli, kebijakan kampus untuk sementara yang ikut beasiswa, karena ini sebagai solusi, diberikan kesempatan kuliah all online, kecuali wisuda. Nanti pilihan di dalam formulir online-nya ada reguler, ada weekend, ada SP, dan ada online. Maka pilihan bagi yang jauh, kecuali mohon maaf, bagi yang ada sekitaran Sumatera Selatan, Lampung itu bisa offline. Ini karena ini sebagai bentuk solusi yang terkendala waktu dan biaya, maka diberikan kebijakan online. Contoh, ada mahasiswa kami 2016, 2019, 2020 masih SP. Ternyata di situ juga ada beberapa kendala. Pertama, mereka harus mengeluarkan kos setiap keberangkatan per 1 semester sekali. Yang kedua, walaupun dilaksanakan perkuliahan di libur sekolah, masih ada kendala-kendala lain. Guru yang punya baby, bawa baby, meninggalkan tempat tugas, dan yang lain-lain. Maka setelah hasil analisa kajian-kajian dari tahun ke tahun, maka kebijakan online ini insya Allah lebih pas. Dan secara regulasi pemerintah tidak berbenturan dengan regulasi. Itu yang membuat kami dan tim Pak Rektor itu sangat bersyukur gitu dengan adanya regulasi daring ini. Ini untuk Pak Musnad ya dari Sulawesi. Silakan Prof. Oke, teman-teman. Jadi gini teman-teman. Prof, boleh saya mau nanya Prof, boleh nggak Prof? Oke, silakan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf ini saya baru datang ini. Sehingga tadi ngedit. Jadi gini, ini masalah yang S3. Saya belum masih bingung juga sih sebetulnya. Apakah kebijakannya sama dengan S2 yang seperti sudah berjalan ini? Kemudian apakah maksudnya full daring atau seperti apa? Karena memang termasuk salah satu korlap saya
ada yang mau ke S3. Dan kebetulan beliau lulusan kemarin dari Uninus, dan rekannya juga kebetulan insya Allah ada beberapa orang yang mau gabung gitu. Nah, sehingga saya ingin memastikan apakah prosedur dan kebijakannya sama seperti S2 atau seperti apa. Kemudian masalah pembiayaan seperti apa, Prof? Terima kasih, Pak Kiai. Ya. Baik, Prof, izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Ya, jadi untuk metode dan sistem perkuliahannya sama, ada 3 pilihan. Pertama reguler, berarti offline di kampus. SP berarti offline 12 hari ke kampus. Sama weekend 3 hari ke kampus. Nah, bagi kawan-kawan yang jauh dari kampus, yang kan kebetulan juga alhamdulillah ada dari Papua, dari Ambon, dari NTT, dari NTB, banyak juga dari Kalimantan. Maka kebijakan untuk metode dan teknis kuliahnya adalah bagi yang jauh adalah offline. All offline kecuali wisuda, termasuk ujian sidang judul proposal, tertutup, terbuka itu juga online. Tapi dengan tentunya adalah nanti ada arahan dan bimbingan teknis bagaimana mereka bisa melakukan sidang online dengan tidak mengurangi mutu dan kualitas gitu ya. Nah, itu untuk Pak Yoyon dari Subang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah pembiayaan, kami belum mendapatkan detail kebijakan, masih kebijakan yang sudah kami share. Untuk yang offline adalah 40 jutaan, untuk yang online adalah 70 jutaan. Adapun nanti ada perubahan seperti kebijakan S1 kedua untuk yang umum, nanti akan segera kami sampaikan, insya Allah. Nah, jadi kembali tadi untuk S3 itu dari sistem kuliahnya sama dengan S1, S2, ada yang reguler, SP, weekend, sama online. Monggo nanti pas daftar silakan aja tentukan mau milih yang mana, itu diberikan kebebasan dari pihak kampus. Mau milih online, berarti dari awal sampai akhir online. Mau milih SP, berarti setiap 1 semester. Kalau S3 kan berarti 6 kali datang. Nah, 6 kali datang, itu juga menjadi pertimbangan karena setiap 6 kali PP ada kos untuk transportasi dari kediaman masing-masing ke kampus. Nah, itu juga dipertimbangkan. Silahkan, sehingga nanti ketika dihitung-hitung kalau datang ke sana ternyata lumayan juga gitu. Jangan sampai itu nanti bunyi di kemudian hari. Maka pihak kampus memberikan kebijakan bagi yang jauh dari kampus akan diberlakukan adalah all online. Begitu Pak Kiai, Pak Ustadz. Ini masalah ini, maaf satu lagi. Masalah beasiswanya ada nggak yang S3 itu gimana? Beasiswa S3 ada nggak atau iya, untuk ketentuan khusus untuk tim? Nah, format beasiswa untuk S3 masih belum kami dapat info terbaru ya. Belum dapat info terbaru, nanti insya Allah akan segera kami informasikan. Baru sampai kepada bahwa S3 itu untuk mahasiswa umum. 40 yang online, 70-an untuk yang online ya. Kebalik, mohon maaf, Afwan. 40-an untuk yang offline, 70-an yang untuk yang online. Adapun untuk secara fasilitas untuk tim belum dapat kami khusus untuk S3 ya. Insya Allah akan segera dikomunikasikan dengan pihak kampus. Kemudian ada 2 chat, mohon izin 2 chat atas nama Bapak Adin dari Sukabumi. Bismillah, mohon juga disampaikan kemungkinan tambahan biaya selain yang di brosur. Bapak Adin dari Sukabumi, Pak, ada 2 pembiayaan, Pak. Pertama adalah pembiayaan paket kuliah yang tadi baru kita dengar dari ketua kami. Pertama adalah S1 4.750.000, S2 juga 4.750.000. Ada biaya mandiri. Ya, biaya mandiri itu 1 untuk kartu mahasiswa, 2 untuk jaket alma mater, 3 untuk field trip atau KKN atau PPL,
Kemudian yang keempatnya wisuda. Nah, itu kalau untuk S1 kartu mahasiswanya 200, jaket alma mater 250, field tripnya kalau PPL di tempat adalah 1,5, wisudanya 2 juta. Itu untuk S1. Kalau S2 untuk kartu mahasiswanya 250, jaket alma maternya 300, PPL-nya sama 1,5, kemudian wisudanya 2.500.000 itu untuk biaya mandirinya. Biaya paketnya sama, biaya mandirinya antara S1 dan S2 itu beda sedikit. Kemudian dari Pak Hade Salman, dari Muarat ini hingga ini nih. Untuk S3 kapan mulai pendaftaran? Sama-sama untuk pendaftaran gelombang 1 sudah mulai dari per 25 November, nanti gelombang 1 sampai 25 Desember. Maka ini bagi Bapak-Bapak yang tergabung di induk dan lapangan, mulai waktunya tinggal, sekarang udah tanggal 7 berarti kan berkurang terus. Monggo bismillah, berjuang, bantu sesama, sampaikan ke masyarakat seluas-luasnya, dan mulai dipahamkan tentang bantuan beasiswa ini. Nah, begitu. Lanjut, Prof. Oke, jadi gini, terima kasih. Jadi teman-teman nanti akan kita buatkan lagi edukasi program ini, nanti kita share di grup. Nah, yang penting langkah actionnya adalah apa? Teman-teman, kita agak sedikit kendala, lambat tentang SK. Oke, jadi nanti gini, teman-teman ini secara tim induk, tim lapangan kan ngajak calon mengedukasi masyarakat, ngajak untuk kuliah dengan program beasiswa. Nah, nanti teman-teman semampunya teman-teman seperti apa, nanti kita monitoring. Nah, langkah kedua, kita seperti kemarin pengalaman dengan Ustadz Marzuki, jadi kita kalau ingin, makanya kenapa teman-teman ini kita tanya daerah mana, kabupaten mana, karena nanti kita akan follow up secara offline, kita akan B2G ya, dengan kampus, ya kan, B2G dengan government ya, nanti mungkin di bawah Kemenak sama di bawah pendidikan. Tentu kan nanti kan di setiap kabupaten kota punya regulasi masing-masing, ya kan, terutama kemudian kalau perlu nanti di kebijakan kabupaten kota, siapa tahu ada beasiswa, kita kampus sudah subsidi, siapa tahu pemerintah daerah subsidi lagi, atau nanti dengan CSR-nya masyarakat daerah subsidi lagi, kan selesai urusannya, kan gitu loh. Memang yang jadi kendala adalah kita belum action aja, ya kan. Oke, saya kira itu Pak Ustadz yang paling penting. Ya, ini tugas Pak Ustadz Bahtiar untuk ngawal SK turun, ganti nanti teman-teman segera action, kemudian kita segera juga kita kasih strateginya. Ini bukan kayak MLM, itu bukan kampus, ini kampus besar ya, kampus yang cukup berdiri sejak tahun 2002, ya kan, dia sudah mengalami sebuah pengalaman yang cukup panjang sebagai salah satu kampus memberi solusi di era di mana dulu orang susah kuliah dengan program semester pendeknya di awal-awal 2016. Jadi ini luar biasa, ini perjalanan bukan instan kampus datang ini memberi, bukan, ini kampus yang sudah mengalami sebuah, kalau bahasanya evolusi ya, perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan yang terakhir dengan konsepnya yang lebih luar biasa lagi yang saya senang tadi adalah gimana dia memadukan dengan teknologi. Orang dengan nanti bekerja sama kolaborasi dengan YouTube kan gitu. Jadi memang, tapi saya harapkan fokus kita teman-teman untuk kuliah di S1, S2 ya, S3 oke lah, nanti teman-teman kan memang S3 itu orang yang tarafnya sudah ini, tapi insya Allah tetap ada solusi. Tapi yang penting adalah fokus kita adalah ke adik-adik kita, ke saudara-saudara kita yang mau ke S1, S2 dulu. Dan itu pun dimonitoring. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tidak merekrut seperti calo ya kan, ataupun calo bis, ayo kita ke Palembang, orangnya naik, kitanya nggak naik. Maksudnya kita walaupun udah naik, kita monitoring kan begitu. Itulah tujuannya kenapa ada tim induk, tim lapangan kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon maaf ada sedikit keterlambatan, tapi insya Allah ini segera Pak Ustadz Dr. Bahtiar segera follow up cepat ya kan, nanti karena kita akan mengatur waktu nih, karena kita juga akan offline, jadi kita di Jawa Barat, jadi nanti di sela-sela offline kita online ya, walaupun kami di Jawa Barat nanti gerakan offline-nya, tapi nanti malamnya pasti kita online kan gitu. Sama ketika kita nanti bergerak sampai ke Sumatera Selatan, tetap online offline kita mainkan. Mungkin itu Pak Ustadz. Ya, betul Prof. Ya. Silakan dibuka lagi kesempatan untuk bertanya, dibuka mute-nya.
boleh sambil chat atau langsung aja, langsung ini. Biar Boleh lagi nambah lagi nih pertanyaan. Oke, silakan. Ini Prof, karena misalkan kita belum saya kan baru mengajak teman-teman yang jadi korlap baru beberapa. Nah, sekarang itu kan udah diajukan. Nah, misalkan saya minggu depan atau kapan ada teman lagi yang sanggup untuk jadi korlap, nanti SK-nya menyusul atau gimana itu, Prof? Oke, Pak Ustadz. Ya, ASK untuk induk dan lapangan. Jadi gini, kalau yang sekarang yang induk itu sudah kami langsung disetor ke diderek langsung ke pusat, langsung dibuatkan, nanti akan didistribusikan berbarengan dengan induk. Jika tim induk sudah merekrut, seperti mohon maaf, kami selalu angkat Pak Yai Marjuki. Pak Yai Marjuki itu beliau bikin 4 grup. Ada Marjuki 1, Marjuki 2, Marjuki 3, Marjuki 4. Dan alhamdulillah 4-4-nya sudah terpenuhi. Jadi beliau sudah punya 80 tim lapangan dan alhamdulillah masing-masing sudah seperti yang di Lombok. Mahasiswanya sudah banyak yang daftar. Kami tahu persis. Kenapa? Karena tadi ada beberapa yang mohon maaf ketika mungkin sinyalnya kurang bagus, ketika diklik banknya nggak muncul. Sehingga nomor rekening BSI-nya belum dapat, maka kami sarankan silakan beralih ke Bank Muamalat. Jadi ada dua media pembayaran, pertama Bank Muamalat sama yang kedua Bank BSI. Seperti itu. Jadi artinya nanti penerbitan SK bagi yang sudah rekrut tim lapangan, insya Allah langsung dikirim PDF-nya ke kami, nanti akan kami langsungkan ke pusat, nanti akan segera dibuatkan. Nanti kan sekarang beliau tuh masih di perjalanan dari Jawa Timur. Makanya Pak Rektor nanti mohon maaf tadi barangkali juga beliau belum bisa hadir. Barusan dapat chat kami juga untuk SK wajib tanda tangan basah. Supaya menjaga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu maksudnya. Maka itu wajib tanda tangan basah dan cap basah. Nah gitu. Jadi insya Allah untuk SK yang bapak-bapak yang sudah merekrut tim lapangan sesegera dikirimkan ke kami bentuk formulir isian yang ditempel foto dan ditandatangan, akan sesegera kami ajukan untuk diproses dibuatkan SK dan surat tugas. Begitu Pak. Silakan, ada yang sudah buka Pak Akbar, Pak Faidul Akbar sudah buka mic-nya. Barangkali mau ada pertanyaan Pak. Oke, silakan Pak Faidul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalan Pak, biar yang kami yang lain. Saya ini Pak Faidul Akbar dari provinsi mana? Saya dari provinsi NTB Pusat. Pak NTB, barakallah. Dari Lomboknya, Mataram atau dari mana? Ustaz? Spesifikasinya di Sumbawa. Oh, Sumbawa, siap. Ya. Jadi kami mau bertanya terkait dengan ada beberapa mahasiswa, calon mahasiswa yang kami rekrut. Nah, pertanyaan kami bagaimana nanti tim pusat atau ANOR itu bisa mengetahui bahwa mahasiswa tersebut kami yang rekrut gitu, bagaimana identifikasinya? Baik, terus ada lagi Pak Ustadz, Pak Faidul Akbar? Terus ada beberapa kendala di lapangan seperti ya adanya beberapa calon mahasiswa lah yang skeptis ya terhadap program ini, mungkin dalam kaitannya dengan legalitas dan sebagainya. Nah, mungkin untuk menjelaskan mereka secara gamblang itu membutuhkan waktu dan sebagainya, sehingga mungkin bisa tim ini memberikan kita sedikit strategi
seperti adanya surat edaran atau foto legalitas daripada YIN An-Nur ini. Mungkin seperti itu. Baik. 2 aja? Ada lagi? Ya, itu aja dulu. Baik. Mohon izin Prof, saya jawab yang pertama. Yang pertama, bagaimana mahasiswa atas nama mahasiswa tersebut diketahui oleh misalkan bawaan Pak Ustadz tadi, Pak Aidul Akbar. Di formulir offline ataupun di Google Form sama di online itu ada namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu adalah ditulis misalkan Afwan, Pak Aidul Akbar ini di bawah Pak Yai Marzuki ya, Afwan Ustaz? Ya, jadi untuk antum sendiri tim lapangannya atas rekomendasi Pak Yai Marzuki, kemudian di kolom mahasiswa itu ada di bawah email itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah yang akan membedakan apakah rekrutan Prof Marzuki, Prof Sugeng, apa rekrutan Pak Yai Marzuki. Nanti di situ akan ketahuan. Jadi dari formulir akan ketahuannya dengan mohon barangkali juga disampaikan kepada sahabat-sahabat mulia untuk terkait dengan rekomendasi itu siapa yang merekomendasikan. Kalau induknya Pak Yai Marzuki berarti dari tim lapangan merekomendasikan diisi di Pak Yai Marzuki. Berarti kemudian tim lapangannya adalah Pak di sini adalah Pak Aidul Akbar, punya mahasiswa. Mahasiswa mengisi misalkan Abdul Karim. Abdul Karim mahasiswa S2. Rekomendasi siapa? Pak Aidul Akbar. Begitu, Afwan Ustaz. Demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti Prof berkenan di yang sudah kami kirim di grup itu ada namanya SK yang sudah kami di forward kemana? Ke grup terkait dengan masalah legal formal, lembaga dan prodi. Nah itu nanti bisa dikirim. Itu sebagai bentuk. Yang kedua, langkah kedua, di samping fisiknya kami berikan, yang kedua juga disarankan para mahasiswa atau calon mahasiswa bisa melihat di PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu bisa diklik IAI An-Nur, maka nanti akan muncul informasi terkait pendirian, tahun berdiri, jumlah mahasiswa, kemudian jumlah dosen, status akreditasinya apa, lembaga, prodi dan yang lainnya akan dapat dilihat di googling di PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bisa insya Allah. Demikian Pak Aidul Akbar. Nanti secara langsung fisiknya, sertifikatnya akan kami kirimkan melalui grup nanti insya Allah. Afwan, kalau boleh kami tanya Pak Aidul Akbar dari Pak Yai Marzuki ya? Afwan ya? Ya betul. Jadi guru gitu. Saya itu Ustaz. Masya Allah, barakallah. Mahasiswa kami yang sudah berjalan, di situ ada 6 orang. 1 orang di Arab Saudi, yang 5 orang beliau ada di Lombok online. Salah satunya adalah Pak Yai Sainun, Pak Ustadz Sainun. Beliau salah satu pimpinan pondok pesantren di situ. Baik, ada yang sudah buka buka mic-nya, mikrofonnya, Tatang Taruna dari Garut. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Garut. Yang mau saya tanyakan, tadi kan disinggung dari masalah administrasi. Kalau offline itu 70 ya, online 70, offline 40. Nah, kalau yang online di 70 itu secara terperincinya sistem pembayarannya gimana? Oke, ada lagi? Udah cukup itu aja sih. Oke, Prof. Prof berkenan dibuka di slide untuk khusus S3 itu yang 40-70 itu adalah S3. Berkenan dibantu Prof untuk yang pembiayaan S3.
3 ya. S3, oke. Ini S3 ini. Belum keluar, Prof. Itu. Belum keluar, Prof. Begitu, sebentar. Tim udah ini, Ustaz. Ya. Ini untuk Pak Tatang Taruna nih untuk S3. S3 itu biaya normalnya adalah 173 juta rupiah. Nah, ketika ditempuh dengan online berarti dengan offline datang ke kampus, maka beasiswa S3 adalah 47.700.000 rupiah. Jika diikuti dengan online, maka 70.750.000 rupiah. Nah, kenapa ada selisih perbedaan biaya? Kalau yang offline itu ada kos transportasi dari tempat masing-masing ke kampus. Nah, tentunya udah bisa memperkirakan, misalkan contoh dari Garut ke Lampung itu memakan biaya sekian, itu hitungnya PP. Dari Lombok ke Lampung pesawat sampai Lampung akan sekian, maka kebijakan kampus bagi yang online itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena ada beban transportasi. Sementara kalau yang online adalah cukup dengan tidak meninggalkan tugas, tidak meninggalkan tempat tinggal, tidak meninggalkan keluarga, bisa kuliah dengan online, maka kosnya untuk perjalanan atau transportasi tidak ada. Itulah dasar pemikiran dari kampus sehingga online dan offline agak berbeda biayanya. Begitu. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bapak-Bapak sekalian. Ini ada chat, saya mohon izin baca chat. Oke. Bagi tim induk atau tim lapangan, alur pendaftaran S2 bagaimana, Prof? Mohon penjelasan. Prof, silakan. Langsung Pak Ustadz. Oke, mohon izin, Prof. Ya. Jadi untuk Pak Edi Kurniawan, sistematika pendaftarannya sama, Pak. Tim induk dan tim lapangan itu pertama isi formulir offline, di print, offline diisi manual, disimpan, di copy, dikirim ke lapangan dan induk atau ke nasional. Yang kedua mengisi form Google Form, diisi lengkap semua untuk mengetahui bahwa ada berapa peserta yang Bapak-Bapak rekrut itu. Yang ketiga adalah proses yang online. Yang online mengikuti ketentuan online. Di situ diisi dari mulai data diri, data keluarga, kemudian yang lain-lain pendukungnya, foto, ijazah, bukti pembayaran itu diupload sehingga sudah berhasil nanti akan keluar kartu tes ujian untuk gelombang 1. Jadi proses pendaftarannya sama demikian. Ngisi yang online, yang offline dulu, kemudian Google Form sama formulir online. Itu barangkali Pak Edi dari Musirawas. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Oke Pak Edi. Halo Pak Edi, gimana? Jadi untuk pendaftaran ini. Ya, syukuran Ustaz. Syukuran Prof. Oke, terima kasih. Jadi, Apaan ya? Oke, makasih. Jadi intinya pendaftaran ini lewat ya formulir ini ya. Tujuannya kenapa ini harus ada offline-nya? Ya kan, ada manualnya, ada formulir offline, Google Form sama online. Ini kan mungkin ya ini udah di ini. Jadi tujuannya apa? Jadi teman-teman biar nanti sebenarnya dengan mengisi daftar isi formulir manual ini nanti teman-teman untuk sebagai arsip ya. Jadi juga sebagai arsip juga untuk mempermudah teman-teman tinggal ngisi berikutnya, tahap berikutnya. Tujuannya apa? Kalau kita mengisi formulir di Google Form, otomatis ini atas terrecord ya.
Ini dari siapanya pasti terrecord ya. Walaupun udah masuk daftar online pun pasti ketahuan kan, makanya kenapa kita monitoring teman-teman induk ini siapa, lapangan siapa kan, pasti kita monitoring nanti tim lapangan ini siapa nama-namanya yang sudah masuk, kan kita akan cross check kan gitu. Kenapa dengan adanya tahapan ini adalah untuk mempermudah kita tahapan monitoring sama evaluasinya. Jadi teman-teman saya kira ini hal yang cukup sederhana juga ya, tapi kita memang harus dunia O2O ini memang harus kita dijalankan ya. Bukan online murni, offline-nya juga ada, online-nya juga ada. Tujuannya apa? Untuk kita mempermudah untuk recording dan monitoringnya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada chat dari Pak Aidul Akbar dari Sumbawa ya. Lamanya perkuliahan S3 adalah 6 semester. 6 semester berarti 3 tahun, Pak. 3 tahun. Untuk S1 3,5 tahun sampai 4 tahun. Untuk S2 2 tahun. Untuk S3 3 tahun, 6 semester. Lama perkuliahan. Oke, Pak. Ya. Bapak. Baik. Ya, jadi Pak Faidul, jadi itu ya. Jadi teman-teman mungkin harus dipahami ini kuliah ini kayak bukan karena kan ada beberapa kasus tentang dunia pendidikan ini kan nembak kuliah, bukan. Ini kita resmi ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah mendaftar kuliah ya kan, nanti kurang lebih 2 pekan ya, 2 minggu 3 minggu itu nanti bisa dicek di pangkalan data ya. Jadi teman-teman memang terdaftar sebagai mahasiswa ya. Jadi bukan ini ntar karena kita memang di kasusnya dunia pendidikan di Indonesia kan banyak sekali menawarkan S1, S2 instan namanya kan. Nah, itu yang kita bukan, ya kan? Dan itu menurut saya inkonstitusional, kami nggak sepakat dan tidak setuju, itu harus diberantas itu. Kita ini namanya era O2O, kuliah online ini bukan artinya ini kuliah ini adalah seolah-olah sembarangan, tidak. Kita ini sebenarnya secara nggak langsung juga berhadapan offline. Seperti malam ini kita ini kan langsung, hanya beda jaraknya saja, waktunya sama, ya kan? Hanya tempatnya aja beda. Itulah dunia digital, dunia disrupsi seperti itu. Kejadian 1 detik di sini di Qatar, di Amerika 1 detik juga nyampe juga di Indonesia. Artinya ketika kita kuliah kampusnya nanti yang ngasih pemateri di Anur, contoh dia berada di Lampung, yang dengar di Papua, kan sama. Di waktu yang sama juga kita terjadi komunikasi. Jadi ini bukan seperti kuliah jarak jauh, bukan. Jaraknya jauh tapi kuliahnya adalah langsung, namanya kuliah, tapi dengan via online. Jadi teman-teman harus dipahami ya, jadi kenapa di dalam perkuliahan online ini bukan seperti kuliah-kuliah, mohon maaf karena ada pertanyaan, Pak, ini kira-kira kalau cuma S2, S3, S1 yang kita kuliah sebentar bisa nggak, Pak? Nah, mohon maaf, kita harus mengikuti pendidikan yang sehat juga. Itu pendidikan nggak sehat itu banyak orang yang cuma mau ngambil gelarnya aja. Kita nggak sepakat itu. Kalau saya ketahuan, saya sendiri akan saya report itu sebuah gerakan yang nggak sehat ya. Jadi sekali lagi kampus bukan seperti pendidikan instan, salah. Ini hanya pendidikan normal yang harganya pun juga mahal dalam konteksnya biaya, tapi kita subsidi. Kemudian pola pendidikannya juga sama, tetap 3,5 sampai bedanya 1, yang tadinya orang tuh harus ke kampus duduk bareng ya sekarang yang di kampung, yang di Muara Enim tetap di Muara Enim kan gitu. Gimana dia di kampung yang sambil dia merawat kebun kopi tapi dia juga seorang sarjana. Kan gitu. Tujuannya adalah apa? Inilah namanya era disrupsi. Ya kan? Era yang mau tidak mau dan yang tadinya terkendala waktu, tenaga, jarak, tidak ada masalah lagi. Itu 1. Kedua, kami sebagai tim, apalagi nanti di bawah komunitas kita BOS Indonesia, kita akan monitoring karena apapun yang terjadi, teman-teman mendapat beasiswa adalah bukan total beasiswa, walaupun tidak besar harus bayar. Itu kan juga harus dimonitor juga. Bagaimana? Ada kendala enggak? Kan gitu. Sehingga benar-benar teman-teman kalau lulus juga sampai termasuk nanti beberapa solusi ketika dia lulus kemana teman-teman, termasuk yang lulus nanti S2 bisa S3 di kita, bahkan teman-teman nanti bisa menjadi dosen di kampus Anur dan kampus-kampus jaringan di networknya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz dan teman-teman ya. Ya, betul. Ada pertanyaan itu. Ada chat juga dari atas nama Pak Aidul Akbar juga ya.
tadi dijelaskan ada perubahan biaya, apakah itu sudah termasuk biaya wisuda atau tidak, dan apakah ada biaya-biaya lain. Baik, perubahan biaya itu yang disampaikan tidak termasuk biaya wisuda. Biaya itu ada biaya paket kuliah, ada biaya mandiri. Biaya mandiri ini terdiri dari kartu mahasiswa, jaket alma mater, field trip atau KKN atau PPL, dan wisuda. Nah, itu di luar yang itu. Jadi ada biaya mandiri. Kami ulang, S1 kartu mahasiswa 200, S2 250. Jaket alma mater S1 250, S2 300. Kemudian field trip sama. Kalau dilakukan di tempat sendiri, karena ada 3 pilihan. Ada field trip ke luar negeri, ke Turki, biayanya 8 juta bagi mahasiswa yang punya kemampuan. Bagi mahasiswa yang tidak punya kemampuan finansial mengikuti program field trip ke Turki, maka diberikan pilihan kedua, yaitu tur religi ke Wali Songo dengan biaya 1,8 bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka alternatif ketiga wajib dilakukan PPL di tempat tugas masing-masing dengan membayar biaya 1,5. Jadi tambahannya 250, 300, 1,5 sama 2.500.000 untuk S2. Untuk S1 200, 250, 1,5 atau 1.500.000 plus 2 juta. Itu. Jadi itu untuk biaya bahan atau biaya mandirinya. Baik, begitu Pak Ustadz, Pak Azadul Akbar. Kemudian Pak juga Kiai, ada pertanyaan ada dari tambahan? Pak Saifur Rahman dari Pasar Perumahan, Masya Allah. Dari DPW Sumsel nih. Semoga sehat berkah. Cara mendaftar jadi dosen, bagaimana? Ini Prof, pertanyaan buat Prof. Kan karena juga kalau tim induk atau tim lapangan juga sebagai dosen. Oke, Jadi silakan. insya Allah untuk yang ini, Prof izin jawab, Prof. Oke, silakan. Ya, jadi kami juga ANUR itu sedang juga merekrut tenaga pengajar ya, pendidik dosen, baik untuk yang Unisan atau untuk Wirabuana Metro, Universitas Wirabuana. Bagi yang lulusannya sesuai dengan masing-masing mata kuliah dan prodi ya, nanti akan diinikan. Kenapa? Sampai hari ini juga antara mahasiswa dengan dosen masih belum ini ya, masih ada yang belum match ya, artinya yang ngajar udah full, tapi yang dosen tetapnya masih belum match antara ada. Tapi kalau yang ngajar, alhamdulillah dari dosen-dosen dari UIN Lampung, dari UBL, dari Unila, dan dari kampus-kampus lain ya, kalau untuk yang ngajar. Nah baik, jadi insya Allah nanti proses untuk menjadi dosen, nanti ada khusus formulir isian yang akan diberikan kepada para tim insya Allah yang berkesempatan menjadi dosen. Malah alhamdulillah kami senang sekali. Nah, kemudian ada chat dari Pak Haji Junairi dari Palembang. Oke, pertama kami jawab, saya ada usulan di tahun-tahun depan ada fakultas hukum secara umum agar dapat rekrut mahasiswa secara lebih luas. Untuk Pak Haji, alhamdulillah di Wirabuana sudah ada Pak. Udah ada di di Wirabuana, Universitas Wirabuana Metro sudah ada, insya Allah. Jadi insya Allah bisa nanti diarahkan bukan ke unisannya, sama-sama punya Pak Rektor, semua Pak Yai. Nanti bisa didapat di di Wirabuana, begitu. Baik, Prof. Ada satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Udah ya, udah alhamdulillah. Prof, barangkali dibatasi sampai jam 21.15, Prof. Oke, teman-teman ya, kita batasi 21.15, tapi nanti jangan khawatir, ini saya report, jadi saya masukkan di YouTube juga ya, teman-teman. Jadi ini karena memang sekarang era
disrupsi lagi ya, teman-teman yang nggak ngikuti bisa ngikutin. Kemudian teman-teman juga akan edukasi. Jadi nanti gini, langkah awalnya nanti ketika sudah SK akan saya buatkan juga edukasi lewat YouTube. Nanti gimana saya jelaskan, seperti apa ini kuliahnya S1, F2, nanti teman-teman tinggal share aja. Jadi teman-teman ikut share, teman-teman baca, bisa berupa YouTube, ya kan, ataupun berupa PDF tentang materi yang kita berikan. Nah, kemudian teman-teman kalau udah yakin langsung daftar silahkan, tapi kalau dia mau ikutin Zoom silahkan, kan gitu. Jadi lebih baik teman-teman juga sudah memberikan materi ke mereka, ya kan, materi-materi tentang program beasiswa ini kan gitu. Apalagi ini era cepat ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa share nanti lewat Facebook atau apa, saya mau ikut Pak. Nah, nanti kita ikutin. Makanya nanti kita hitung nanti sampai tanggal 25 kita kapan online tentang program beasiswa, ya kan, nanti membantu teman-teman yang bagi yang tim lapangan atau calon mahasiswa yang mungkin ingin lebih tahu lebih dalam lagi, ya silahkan ngikutin Zoom. Tapi ketika dia udah percaya, yakin langsung dengan share-nya materi atau lewat YouTube, ya silahkan nanti langsung daftar. Karena sekali lagi, teman-teman tinggal searching gampang ya tentang kampus, tinggal cek cari Google, klik aja IAI Anur, udah keluar ya kan, di pangkalan PD Dikti ya, pangkalan data Dikti, tinggal cek sudah ketahuan. Jadi sekarang sekali lagi era terbuka, era yang sekarang dengan teknologi ini sangat mempermudah sekali kita mengakses sesuatu. Sekali lagi teman-teman, kampus IAI Anur ini adalah menghasilkan sebuah program yang solusi ya. Maka ini teman-teman, nah itu pun nanti tentu dalam pelaksanaannya tidak mulus juga, nggak apa-apa. Maka nanti kita segera action, nanti seperti apa kendalanya. Contoh ketika kita bicara Banyuasin, ternyata yang daftar baru dikit, kenapa? Ternyata kita belum ketemu, belum ada koneksi dengan sasarannya, belum tepat, kepalanya. Karena untuk bikin ini lebih mudah, itu adalah kepalanya. Kepala kayak nangkap ular itu jangan ekornya, kepalanya. Kalau kepalanya buntutnya kena. Contoh ketika kita ke dinas, di Kemenak, atau kita ke dinas pendidikan, ya kan, atau kita di koordinator pesantren. Nah, ketika kita ketemu tokoh-tokoh sentralnya, biasanya itu akan cepat ke bawahnya. Ya kenapa Ustadz Marzuki cepat? Karena dia langsung kepala-palanya kena kan gitu. Nah, tapi sekali lagi itu semua tentu tidak instan ya kan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman adalah segera SK keluar ini kita segera action ya kan. Nanti kita akan monitoring secara online dan offline. Saya kira mungkin itu Pak Ustadz. Terusnya ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ada dua chat Pak, mohon izin. Pertama dari Pak Muhammad Hatta, beliau baru masuk, mohon maaf baru masuk. Ada gini, pertanyaannya adalah beasiswa buat tim, tadi udah disampaikan, baik S1 ataupun tim induk atau tim lapangan adalah 3.750.000. Untuk Pak Muhammad Hatta ya, Pak Muhammad Hatta untuk beasiswa tim adalah 3.750.000 baik S2 S2. Ya, dan untuk Pak Omai dari Subang Jawa Barat, apakah calon mahasiswa bisa berkumpul di satu tempat dikala kuliah berlangsung? Boleh, dengan memasang infocus di satu ruangan. Asal tidak boleh ada dosen di tempat itu kecuali di layar. Karena definisi kelas jauh itu apabila terjadi perkuliahan antara mahasiswa dan dosen ngumpul di tempat yang sama gitu, itu berbenturan dengan regulasi. Tapi kalau masang selain kemudian di satu ruangan boleh. Pak Kiai, mohon maaf. Bisa saya bukan meralat ya. Itu barusan yang pertanyaan Pak Omai itu ketika online itu kita tidak boleh kumpul. Kenapa? Karena nanti yang jadi bukti bahwa kita hadir atau tidak di perkuliahan itu link nomor masing-masing Zoom Meet gitu Pak Kiai. Oh jadi iya betul. Jadi nanti pas perkuliahan itu kita tidak bisa kumpul di satu tempat, kemudian pasang proyektor atau apa, itu tidak bisa karena itu dianggapnya satu orang, satu akun gitu Pak Kiai. Jadi harus masing-masing harus satu orang satu akun. Itu Pak Kiai, maaf ya, ini pengalaman saya seperti itu Pak Kiai. Oke, bagus yang sudah ikut. Siap. Silakan Bapak Ustaz.
Ya, barangkali Pak Prof cukup sudah Ya itu aja. benar, itu betul karena nanti kalau ngumpul terus satu ini ya seperti kuliah umum juga ya. Tapi regulasinya kayaknya betul. Jadi akunnya yang dibaca kan, akun 1 2 kan gitu loh. Ya kita Betul. semuanya Jadi tidak nanti punya di screenshot-nya oleh ketua kelas itu ya. mengambil screenshot itu kan 1 orang 1 akun, 1 nama gitu Pak Kiai. Ya, Iya, tapi itu absen. Tapi boleh contoh gini di warung, di kafe kan biar gratis wifi-nya, semuanya bawa HP kan masing-masing akunnya masing-masing. Tapi ngumpul Iya. Nah, bareng. kalau gitu boleh. Tapi kalau Nah, misalkan 1 akun untuk beberapa orang itu nggak boleh. Nanti siap, dianggapnya 1 paham. orang yang hadir gitu. Absensi masing-masing. Ya, Betul, ya, betul, paham. betul. Karena yang dihitung karena absennya dari akun itu. Betul. Betul. Masuk. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yayan. Prof, barangkali cukup para sahabat mulia pejuang pendidikan. Terima kasih kami haturkan. Mohon maaf tadi Pak Rektor melalui Pak Ketua, Pak Yai Adib, mewakili beliau sudah menyampaikan program dan bisa bertatap muka di Zoom meeting bersama kita. Insya Allah akan kami fasilitasi bagi bapak-bapak tim koordinator induk dan lapangan yang punya hajat ke audiensi dengan beliau ke kampus. Nanti tinggal direncanakan, nanti insya Allah Prof akan memfollow up di grup untuk untuk audiensi dengan itu. Monggo barangkali itu bisa ditindaklanjuti. Dari Al-Fakir, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat, kurang berkenan. Demikian mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kita semua. Selamat berjuang, selalu memproduksi kebaikan. Jika ini adalah satu pintu kebaikan, sebarkan, sampaikan kepada orang-orang yang kira-kira tepat untuk membutuhkan program ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahtiar. Terima kasih. Jadi teman-teman, jadi gini, langkah actionnya, jadi kita sambil nunggu teman-teman yang sudah action nggak apa-apa ya. Jadi kita tadi alhamdulillah sudah ada Kiai Adib yang mewakili Pak Rektor. Jadi intinya teman-teman ini sebuah inovasi luar biasa ya. Jadi ini sebuah solusi ya kan. Karena sekali lagi teman-teman kita rekrut tidak hanya pada gelombang 1, nanti gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan mungkin teman-teman nanti yang berkenan kita agendakan kita datang ke Lampung ya, kita akan ketemu Pak Rektor, lebih bagus lagi ya kan teman-teman yang sana. Kebetulan kalau saya sendiri saya tentu saya juga membawa komunitas, karena kalau biar keyakinan kita total ya, karena ini saya yakin ketika ini menjadi solusi, ya saya sebagai penggiat pendidikan saya sangat support ya kan, karena ini sebuah solusi kan gitu loh. Kebetulan saya juga punya media, saya juga mengikuti regulasi, jadi ketika ada sebuah inovasi positif yang sifatnya adalah tidak melanggar konstitusi, tentu kita harus disupport kan gitu. Kedua, nanti mungkin teman-teman khusus Sumsel kita akan offline, kita akan ke sana ya. Karena sebenarnya nanti teman-teman pasti ketika kita ketemu kita nanti paham, karena kami sebagai bukan hanya penggiat pendidikan, jadi kami juga punya gerakan ekonomi, ya kan, kita punya program Gemari ya, gerakan ekonomi masyarakat mandiri, yang nanti akan kita edukasi di setiap wilayah. Kemudian kami juga salah satu komunitas kita membangun namanya GPSI, Gerakan Politik Sehat Indonesia ya. Jadi kami juga mengedukasi teman-teman tidak boleh buta politik, tapi bola politik yang benar, bukan yang tidak sehat ya kan. Makanya kita ada gerakan politik sehat ya. Yang di dalamnya yang intinya adalah apa? Di dalam era disrupsi perubahan ini ternyata luar biasa, perubahan ini cukup luar di semua bidang. Jadi teman-teman kalau nggak mengikuti perubahan, maka teman-teman akan kebawa oleh perubahan yang bisa berdampak negatif bagi kita. Tapi ketika perubahan ini kita jadikan positif, maka kita akan berubah ke positif. Jadi sekali lagi teman-teman, kita mohon maaf, kemarin saya sebagai membantu Ustadz Dr. Bahtiar tentang tim nasional, ya kan, kebetulan SK insya Allah segera kita kawal. Langkah kedua, teman-teman segera tim lapangan yang sekaligus mahasiswa didaftar ya. Nanti kita share di grup tim induk tentang materi, plus nanti yang materi malam ini juga akan saya share, plus nanti formulir-formulir, plus agenda kita offline ya. Jadi biar teman-teman mudah mengikutinya dan saya. Nah kemudian nanti kita akan juga kita share kapan waktu kita ke kampus. Ya mungkin perwakilan lah, kalau minimal dari Jawa Tengah siapa, dari siapa kan nanti kan bisa tambah yakin
Karena yang saya pahami memang kampus ini adalah kampus sudah lama, ya kan? Artinya bukan kampus instan yang tiba-tiba bikin program online, bukan, ya kan? Ini nanti historicalnya cukup panjang, ya kan? Dan ini menjadi sebuah, nah, menurut saya sebuah jawaban dan sebuah solusi. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Ya nanti Prof, jangan. maaf, boleh Oke. nambah nggak, Prof? Boleh, silakan. Gini Prof, maaf ini, ini karena pengalaman saya Prof ya, karena saya sekarang mungkin semester 2 di S2 Anur. Jadi gini, ini kebanyakan teman-teman mungkin yang induk maupun yang korlap, ini kebingungan ketika mahasiswa mau daftar. Jadi terus terang dulu saya sangat blank masalah Anur ini, karena kebetulan dulu memang yang ininya, yang rektor saya Pak Kiai Bahtiar, cuman mungkin informasinya kan dulu hanya sepintas gitu Prof. Jadi tapi kita berusaha, kita usaha masuk saja dulu daftar, nanti kan ketika daftar nanti kita dikasih akun, dan akun itu kita dapatkan ketika kita daftar, kemudian kita bayar pendaftaran, kemudian nanti ada nomor untuk untuk konfirmasi. Nah, kita konfirmasi bukti pembayaran kita ke nomor yang tercantum di sana di web. Nanti tapi kita nunggu, memang begitu kita konfirmasi tidak langsung kita dapat nomor akun. Kita konfirmasi mungkin butuh waktu 1 hari 2 hari lah, atau maksimal 2 hari gitu, baru kita dapatkan ada balasan dari sana, kita dikasih akun, kemudian kita bisa masuk ke ada dikasih nanti link, kita menggunakan akun itu, nomor akun yang sudah diberikan dari kampus. Nah, baru setelah itu, setelah kita punya akun, kita masuk ke itu dan kita langsung mengisi formulir yang sudah disediakan oleh kampus di link tersebut. Nah, nanti ketika kita itu baru kita paham, oh ini kita nanti dibimbing dan ada prosedurnya seperti ini kita tinggal masuk saja. Nah, kemudian yang kedua, ini masalah pembayaran. Apapun pembayaran yang kita bayar ke kampus melalui rekening Anur, jangan sampai hilang buktinya. Kita simpan, harus punya backup data. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita lulus nanti kan ijazah itu bisa kita ambil ketika semua bukti pembayaran ada. Jadi ini ada dulu kasus juga kan waktu tahun berapa gitu, ada mahasiswa kemudian tidak bisa mengambil ijazah karena memang bukti pembayaran hilang gitu. Ada satu bukti pembayaran yang hilang. Nah, usahakan pembayaran apapun harus ada bukti. Dan kalau bisa lebih enak itu kita punya aplikasi m-banking supaya kita lebih mudah untuk pembayaran. Jangan sampai kita datang ke ATM, biasanya kan ATM tidak semua ATM ada bukti pembayarannya gitu. Begitu kita melakukan pembayaran, kadang-kadang ada yang keluar resi atau ada juga yang tidak keluar karena mungkin habis kertasnya atau seperti apa. Jadi disarankan untuk pembayaran kita harus punya aplikasi m-banking supaya lebih mudah dan kita buktinya bisa kita screenshot dan kita simpan. Gitu Prof, mungkin tambahan dari saya. Ini sebagai pengalaman saya yang sudah berjalan gitu Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yon. Jadi betul teman-teman. Nah, nanti saya lihat nanti kita akan juga ada namanya karena online ya, nanti kita bikinkan namanya edukasi daftar YouTube ya. Nanti memang tahapan pertama harus bikin akun ya, akun dulu, kemudian nanti dipandu daftar, kemudian nanti intinya adalah apa? Pendaftaran ini nggak langsung daftar ya, memang harus akun dulu karena akun memang pertama teman-teman nanti yang masuk itu daftar dulu, daftar S1 400, S2 500 itu dulu. Baru satu itu nanti kita akan dikirim kode akunnya ya, baru kita masuk. Kemudian yang kedua, sekali lagi, kenapa ini harus ada tim lapangan? Setiap transaksi diusahakan yang setiap resi bukti nanti di-share juga ke tim lapangan atau tim induknya. Karena kami juga akan menyimpan semua, nah itulah tujuannya kenapa kita ada tim, ada monitoring ya. Jadi semua, karena sekali lagi semua harus data, harus terreport. Ya kan? Kami juga akan memonitor, jangan sampai nanti adik-adik kita, saudara-saudara kita yang mau kuliah, yang niatnya ini ada kendala, kita nggak bisa ngasih solusi. Memang secara tahapan awal SOP-nya harus jelas. Setuju sama Mas Yon ya, karena ini memang era perubahan ini memang berbeda dengan era sebelumnya. Memang ini perlu edukasi ya, perlu edukasi yang bertahap. Tapi intinya apa? Kita harus ada guidance, kemudian ada SOP yang jelas ya kan. Jadi intinya insya Allah akan kita kawal ya, kawal kita ke kampus tentang tahapan-tahapan termasuk SOP-SOP standar awal yang harus
diketahui oleh teman-teman tim induk, tim lapangan. Tapi yang jelas teman-teman yang harus dipahami bahwa kuliah di IAI An-Nur ini adalah ini seperti di kuliah di tempat lain. Ini bukan kampus yang sudah terakreditasi yang sangat baik, jadi bukan istilahnya dalam tanda kurung. Karena saya ada juga masuk di saya, Pak, ini bisa nggak Pak ini saya daftar kayak kampus abal-abal, daftar besok dapat sarjana, kan itulah karakter orang Indonesia yang rusak kan di situ. Ini enggak. Dan ketika itu kita juga nggak sepakat, itu adalah merusak mental. Kalau cuma aja beli sertifikat itu kan bahaya, ya kan? Jadi kayak kasusnya dunia pendidikan kan. Kalau sekarang era digital, alhamdulillah agak susah dengan tipu menipu seperti itu ya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman ya. Intinya kita akan nanti ada lanjutannya. Jadi tetap semangat, nanti kita tentu sekali lagi akan kita monitoring tahapan berikutnya dengan kampus, nanti akan kita umumkan di grup. Oke, terima kasih. Mohon maaf kita ada kekurangan. Ya kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Alhamdulillah.